di fase remaja ini, di fase para pemuda-pemudi ini yang dibutuhin tuh 3. Apa tuh Kak? Yang pertama disayangi, disayangi, Sayangi ya. terus dimengerti, dan yang ketiga itu ditemani. Nah, ditemani itu tadi betul. Temenin. Oh enggak juga sih. Nanti Kak ditemenin. Boleh ditemenin gitu. Bagus banget SCM Glad baru ya bajunya dong, belum dicuci ini tapi kan aku juga punya menjadi versi terbaik diri. Iya, berarti SCM tuh lagi memperbaiki diri gitu ya? Iya benar. Mengaji yuk. Hai, balik lagi sama kita di Ngobrolin Hayat. Ngobrolin hayat. Tadi kita tuh ngomongin SCM ya Kak? Iya, kan SCM itu versi SMP SMA-nya dari Hayat School. Kepanjangannya adalah Sekolah Pelatih Trainer Muda. Wow, jadi kita akan ngebahas para pemuda nih kayaknya ya. Benar. Nih, kita kan udah lama ya ngedampingin anak-anak yang usianya remaja lah ya, pemuda nih pemuda. Di SMP pernah, di SMA juga kita pernah. Tapi kakak pernah nggak sih dapet curhatan dari orang tua? Pasti dong. Pasti dong, ya ampun. Jadi banyak banget Kak. Apa aja? Yang pertama mungkin keresahan dan keresahan, gimana sih caranya menghadapi teman-teman di usia mungkin orang-orang bilang ini usia remaja gitu ya, usia lagi rebel-rebelnya, usia kadang kita tambah dia maunya apa gitu ya, gitu sendiri jadi mungkin dari orang tua tuh ada keresahan, sekarang orang tua kan khawatir ya, gimana sih itu harus menghadapinya gitu. Iya betul banget. Pasti Oke, selama ngedampingin pemuda berarti ya? Iya. Yang paling seru berarti? Yang paling wow? Aku pernah dampingin yang rambutnya sama warna-warni. Warna-warni. Coba tebak warnanya apa? Apa? Pink. Ada. Oh my god, kayak ayam titik ya. Biru. Itu setiap semester ganti jadinya. Juga Oh pernah ya? Iya, sampai kalau kemana-mana tuh temanya adalah Kakak Radin itu anaknya Kakak Radin. Oh gitu. Saking ininya ya. eksplornya ya anak-anak. Iya, Kak. Apa yang paling seru? Wow. Tapi ini berarti sangat ini ya, apa namanya, kalau yang Kakak Radin itu kayak ada anak yang ingin sedang lagi mengeksplor dirinya gitu ya. Tinggal Mungkin lagi nyoba gitu ya. Kalau misalkan aku jadi beti diri yang seperti ini, bagaimana rasanya ya? Coba ya. Nah, kalau dari aku sendiri, waktu itu aku pernah ada teman-teman di SMP maupun SMA ada kakak pemuda. Mereka itu pertama ada yang bingung, kalau ditanya sebelum bingung gitu ya. Terus ada yang kedua, ada yang rebel itu kayak misalnya kita kasih aturan A, nggak mau ditaati. Sembunyi. Ya. Dia melakukan itu, padahal aku tahu kayak kita akhirnya dia. Jadi kayak apa ya? Misalnya kita kan ada batasan misalnya mereka sembunyiin nilainya atau apa, Jadi bawa gitu ya. dibawa ini kan tahu iya tadi atau misalnya Pakai gitu ya. iya kayak gitu, terus rebel kayak misalnya bolos gitu pasti kayak gini ya di kupas satu nggak cukup kayak yang 30 menit. Tapi kalau kita kategoriin ya kak, kayaknya ada dua deh. Dua yang kayaknya memang sering banget muncul di anak-anak muda ini. Yang tadi kakak pimpin yang pertama rebel, yang kedua yang kebalikannya. Apa tuh? Diem banget, diem introvert gitu. Lebih ke kayaknya nggak ada motivasi. Kalau itu loh yang bahasa ini, yang bahasa psikolognya. Unmotivation. Iya kan ada dua gitu, tapi kakak sempat sih ngobrol sama mereka terkait apa sih sebenarnya mereka rasain sama dirinya ketika ngelakuin itu. Tadi tuh rebel dan unmotivated.
Mungkin kalau misalnya Oh ya, ada beberapa teman-teman yang merasa bahwa aku tuh ingin kebebasan. Aku pengen nyoba ini, aku pengen nyoba itu. Mungkin karena waktu kecil kan masih terbatas ya, masih dibatasi juga dengan usia dan sebagainya gitu. Ruang belajarnya juga sedikit gitu. Sedangkan mungkin di SMA itu ruang belajar mereka semakin besar. Jadi mereka pengen nyoba, ya aku pengen nyoba ini, aku pengen nyoba itu, aku pengen nyoba ini. Gimana sih rasanya bolos gitu ya? Dan ada mungkin juga selain hanya ingin mengeksplor, ingin juga terlihat beda. Iya, itu tadi karena lagi nyari jati diri, jadi aku beda nih. Iya. Aku sama bolos. Terus juga mungkin sama kalau misalnya tadi ada yang tetap aturan, Saya suka nanya ya, kenapa kamu suka kayak gini? Kenapa kamu kayak gitu? Jadi kayak selalu mempertanyakan kenapa dan kenapa. Dan mereka suatu alasan kita misalnya nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka, akhirnya mereka kayak ya udahlah, langgar aja gitu kan. Mungkin mereka belum bisa menerima si aturan-aturan itu dalam pikiran mereka. Mungkin kayak gitu salah satunya. Kalau misalnya aku dengar dari isu kita dari para Anak-anak. Betul. Nah, beda halnya sama yang dirasain orang tua. Gimana kalau yang dirasain orang tua kan lebih ke aduh, anak aku rebel ya. Kok nggak menurut ya? Itu jadi hal yang umum dirasakan sama orang tua. Atau mungkin Kak, ini gimana ya? Anak aku sama sekali nggak tahu kalau ditanyain mau lanjut kemana jurusannya aku nggak tahu. Jadi ternyata ada ketimpangan antara apa yang dirasakan oleh siswa-siswa atau anak-anak sama apa yang dirasakan sama orang tua. Iya. Padahal sebetulnya kalau yang terjadi ketika mereka di usia remaja atau jadi pemuda-pemudi ini kan fase mereka membangun individualitasnya. Kayak gimana tuh Kak? Nah, individualitas itu kan tadi betul, dia ingin menemukan jati dirinya yang pertama. Yang kedua, dia mulai membangun sistem kapan aku harus mengambil tanggung jawab dan apa konsekuensinya. Dan itu kan bakal kepake banget nggak sih ketika mereka dewasa. Betul. Dan proses belajarnya adalah ketika mereka di SMP dan SMA ini, ketika mereka di masa jadi pemuda dan pemudi ini. Cuman memang seringnya salah pahamin. Dari gimana tuh salah pahaminya? Iya tadi. Jadi rebel. Jadi apa lagi tuh? Gak nurut. Jadi yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi ini kan ada dua gap yang berbeda nih. Menurut kakak, kira-kira apa yang bisa kita lakuin untuk membantu teman-teman ini ngadepin tadi masa-masa jadi individualitasnya gitu. Lagi mencari individualitas ini. Oke, nah kita mungkin bisa dapetin dari POV sekolah kita di sekolah ya. Nah, kita sebagai fasilitator bisa boleh kalau misalnya kita kita dari orang tua pasti beda lagi. Kalau di rumah dengan di sekolah. Nah, kalau dari fasilitator kita sebagai kakak mungkin ya pendamping, tentunya kita itu punya pendekatan yang individual, satu persona ya sih Kak. Personalized curriculum. Ya, Di sini makanya ada ini nih. kurikulum kita. Personalized curriculum. Oke. Nah, di sini kita kalau ngomongin personalized curriculum, jadi kita itu mendampingi teman-teman secara personal agar kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang ada dalam diri mereka, apa sih yang ada dalam pikiran mereka, apa sih yang ada dalam hati mereka. Jangan sampai kita tuh kayak cuma lihat dari luar, dia bolos. Ini itu karena ada masalah misalnya di rumah gitu ya, atau misalnya ada masalah di misalnya sama teman-temannya kita kan tidak tahu. Kalau misalnya kita misalnya langsung ngejudge bahwa kamu bolos, kenapa kamu enggak taat aturan ya? Waduh, besok lagi gitu ya, karena dia belum mulai kebutuhan, dia nggak merasa dimengerti sama lingkungan. Karena di fase-fase ini Kan udah bukan anak-anak lagi ya kayak. Betul. Mereka tuh pengen dihargai sebenarnya, ingin dianggap ada. Betul. Itu Kakak pernah masih jadi remaja juga ya? Kakak mungkin pernah juga ya jadi remaja. Kita semua kayaknya gitu. Pasti kan kita ngerasain kayak di usia gini tuh ingin dianggap sudah besar. Betul. Gitu. Maka yang harus kita lakukan pendekatan udah bukan pendekatan secara informal aja atau perintah, tapi udah mulai pendekatan secara personal. Kita ada dialog, diskusi, biar punya win-win solution. Misalnya kamu saya telat kenapa? Karena gini karena bangunnya telat.
biar telat gimana? Iya. Kan dari solusi-solusi itu akan muncul dari mereka sendiri. Maka solusi-solusi yang akan muncul dari teman-teman itu akan lebih mereka taati dibanding kita nyuruh Kak. Betul, Iya nggak betul sih? banget, iya. Saya gimana tuh? Kalau menurut aku betul banget sebetulnya kalau di fase remaja ini, di fase para pemuda-pemudi ini yang dibutuhin itu tiga. Yang pertama disayangi, disayangi, ya. terus dimengerti, dan yang ketiga itu ditemani. Nah, ditemani itu tadi betul. Ditemenin. Oh enggak juga sih. Tadi ditemenin. Boleh ditemeninnya itu. Tadi kita lagi poin karena kan kalau misalkan kita tengok di dalam itu ketika anak-anak di usia pemuda-pemudi ini yang lagi kuat-kuatnya bekerja di otaknya itu adalah sistem limbiknya, emosinya. Jadi darder dulu tuh. Kena dikit aja. Kamu gila. Aku gitu kan. Kita juga pernah dong kayak gitu ya. Emosi kan. Sistem limbik itu yang lagi bicara. Tapi sistem PFC-nya yang di depan itu lagi masa berkembang. Jadi memang sebetulnya mereka masih sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, teman itu adalah kita sebagai orang dewasa terdekatnya, entah itu jadi kakak kasih, jadi orang tua, gitu. Kita bisa temenin mereka untuk ngarahin mereka cara berpikirnya. Contoh betul tadi kata Fadil, kalau misalkan kamu ngambil opsi, kira-kira konsekuensinya apa ya? Oke, konsekuensinya A dan B, baik dan buruk. Kira-kira kamu sanggup nggak menerima konsekuensi ini? Gitu. Kalau misalkan sanggup, ya udah kita jalanin aja dan akhirnya itu akan membangun tadi sistem mereka berpikir mereka ketika sudah dewasa udah nggak harus temenin lagi. Jadi kayak oke, aku pernah dulu ngalamin masalah ini, konsekuensinya nggak enak ternyata. Next time aku ngelakuin lagi itu, aku harus ngambil keputusan ini dan itu tuh memang wajar dilatihkan karena ya tadi thinking skillnya belum berkembang secara sempurna gitu. Itu Kak. Jadi emang lagi proses juga ya. Tapi kadang ya Kak, kita tuh sebagai orang dewasa. Ini mah yang pernah saya dengar. Iya. Bahwa kadang kita harus menggunakan berbagai POV atau kacamata ya. Betul. Misalnya jangan hanya menggunakan kacamata kita yang udah dewasa, yang udah tahu menggunakan salah satu kayak ini harus kayak gini. Tapi coba lihat juga kacamata mereka. Mungkin mereka tuh lagi kesulitan untuk menstabilkan emosinya. Mereka bingung, aku nggak tahu ini tuh kerasaan apa ini enak. Kita aja mungkin sekarang untuk mendefinisikan emosi itu kesusahan. Mungkin mereka juga sama gitu ya. Jadi mendefinisikan itu emosi apa? Tapi dia bukan marah, ini kesel tapi berkesel. Ini kebingungan kata-kata makna kehidupan. Misalnya, bener banget. Nanti kata mungkin tadi Biasa udah bohong ya Kak ya. Itu kenapa kayaknya sebelum kita tadi menemani itu di awal ada yang namanya apa tadi aku bilang dicintai, disayangi. Itu maksudnya adalah membangun koneksi. Bangun koneksi dulu. Jadi sebelum ditemenin kita tetap perlu bangun koneksi sama teman-teman ya mungkin. Tapi salah satu dari kenapa anak-anak unmotivated, betul kata kakak, dia ngerasa sendiri ketika otaknya lagi ngejelimet. Tadi banyak hal yang nggak dia tahu, banyak hal yang merasanya ini baru gitu, ini emosi baru, ini emosi apa, dan mereka merasa aku tidak dimengerti. Ini udah deh, aku diem aja, udah aku nggak usah ngapa-ngapain karena aku pun nggak tahu. Nah, dengan adanya dicintai, ingin lagi bikin koneksi, itu sebetulnya jadi bikin ruang aman sama mereka bahwa it's okay untuk ngerasain emosi marah, emosi sedih, emosi di remaja mah. Itu loh Mulai suka sama lawan jenis. Iya, bersih. ruang aman buat mereka nyampein perasaan-perasaannya sampai nanti mungkin itu kan Kak udah terbangun koneksi. Lanjutannya adalah lanjutannya adalah tadi ditemani ya. Ditemenin. Namun gimana pun, mungkin kita kalau kata orang-orang kan gini, fase-fase SD itu harus diperketat, dikasih aturan ini itu supaya terbiasa dan terlatih untuk taat aturan. Jadi nanti dilonggarkan tuh di SMP dan di SMA karena kita jadikan mereka partner. Tapi bukan berarti bebas ya, karena di sini disebutnya ditemani ya, ditemani tetap ada arahan, tetap dipantau
micromanaging gitu. Micromanaging ya akhirnya nggak ngelahirin rebel nggak sih? label nantinya bisa label, bisa mungkin jadinya unmotivated juga karena mungkin ngerasa kayak ya udahlah gak bakal kayak gini-gini juga gitu ya. Karena aku pernah ketemu juga anak yang unmotivated Kak. Jadi Iya, kenapa tuh? dia tuh kayak gak ada semangat untuk menjalani kehidupan ini. Aduh, kenapa itu? Iya, maksudnya kan kita mungkin sekarang ngerasain di usia dewasa ya. Mereka udah ngerasain di usia remaja loh. Tapi jadi bagus berarti. Oh, apa tuh? Kenapa bagus tuh? Berarti mereka mulai aware bahwa aku harus mulai berubah gitu. Iya. Kita kan udah ngerasa ini ketika dewasa ya, Iya. dan baru mencari ini ketika dewasa kan. Betul. Ketika mereka ngerasain di masa pemuda-pemudi, Iya, tapi ini ada plus minusnya dua Kak. Apa tuh? Tadi mungkin yang karena lagi berkembang, jadi mungkin jadinya malah mundur. Kita kan mereka nggak tahu caranya tuh harus gimana untuk mencari motivasi lagi. Sekarang kita kalau udah dewasa kan kita tahu, oh ini aku nggak boleh nih kayak gini gitu. Makanya tadi ditemani ya Kak ya, untuk kita tahu kayak oh kamu tuh termotivasi tuh karena ini. Makanya mungkin kita sekolah kalau di kita tuh ada namanya coaching ya kan. Coaching, betul. Kayak gimana tuh Kak coaching? Kalau di SM ini kita tuh bukan sebagai guru ya, tapi sebagai coach. Sebagai coach. Coacher. Oh coach. Coach itu udah Sebagai nama ini ya, jadi coach aja. Kita jadi coach gitu. Akhirnya selain tadi kita memahami juga apa yang terjadi sama anak-anak, kita juga ngasih opsi-opsi, dan mereka akan lebih terbuka ketika punya opsi. Beda kalau misalkan tadi bentuknya instruksi ya. Iya, yang kalau instruksi udah nutup duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu kan. Nah, kalau di sini alhamdulillahnya kita tuh berperan sebagai coach. Jadi mungkin kita bangun koneksi dulu, cari tahu dulu kenapa teman-teman merasakan seperti itu, apa yang terjadi sama teman-teman. Nextnya adalah oke, ini sudah kita laluin, coba kita rilis dulu emosinya. Setelah itu lebih ke coach, next kamu mau gimana dong gitu. Dan biasanya ketika coaching ini kita pakai pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya akan dijawab sama teman-teman. Karena tadi ketika dia punya opsi, ketika dia memutuskan sendiri, itu akan jadi tanggung jawabnya dia. Kepemilikannya tuh punya dia gitu, bukan proyeknya kami gitu ya. Bukan proyeknya kami, tapi proyeknya mereka. Nah, itu yang biasanya dilakukan di Hayat. Nah, selain itu juga kita tuh punya program-program kayak Akil Bali, manajemen diri. Kan itu kayak terasanya asing gitu. Akil Bali. iya, Apa tuh Kak Akil Bali? Manajemen diri. Manajemen diri dan lain-lain. gitu ya. Iya. Itu gimana tuh Kak? Itu tuh salah satu bentuk juga dari kami, dari Hayat School, dari Sekolah Kreatif Orang Muda untuk ngasih wawasan sama teman-teman apa yang sebenarnya terjadi sama diri dia dan otak dia gitu. Jadi kebanyakan kalau di Akil Bali itu ngobrolin tentang neuroscience Kak. Neuroscience, apa yang terjadi ketika mereka pertanyaan itu banyak, bahkan teman-teman tuh bisa sampai terbuka nanyain tentang rokok, terus udah gitu minuman keras, terus sampai seks bebas dan lain-lain tuh itu tuh terjadi sama anak-anak dan ditanyain ke hasilnya gitu. Oh wow. Kalau di manajemen diri, Ya, nah kalau manajemen diri itu mungkin lebih ke nge-manage diri dia karena mungkin kan di fase-fase remaja itu dia lagi fase yang mengeksplor, tapi nggak tahu cara manage-nya itu gimana, ngaturnya itu gimana, harus dimulai dari mana dulu. Iya. Nah maka di manajemen diri itu kita kayak ngasih petunjuk mulainya itu dari sini dulu, mulai dari sini. Jadi intinya kita tuh mewadahi ya kayak Iya, dari betul. pelajaran akhir balik, mewadahi dari eksplorasi mereka. Jadi Iya. biar nggak kebablasan ya kak ya, gitu ya. Terus manajemen diri gimana ngaturnya, kita mulai dari mana dulu nih? Karena mungkin tadi keresahannya adalah teman-teman itu kebingungan mulainya dari mana, Betul, gitu ya. betul. Termasuk tadi yang unmotivated karena mungkin aduh aku nggak tahu nih mulai dari mana, aku nggak tahu nih cita-cita aku apa. Yang penting mah udah sekolah aja gitu ya. Nah kadang makanya kita suka nanya-nanya gitu ya. Mungkin semester ini dia belum bertemu dengan jawabannya. Mungkin semester depan, mungkin semester lainnya. Makanya di sini banyak banget program-program eksplorasi kayak misalnya magang, Survival. adventure, adventure, terus juga
ada student care, dan project-project lainnya. betul Nah, ini banget. semua sebagai usaha ya kayak sebagai usaha untuk kita mengeksplorasi sebenarnya mereka mau kemana, minat mereka apa gitu ya, berarti ya tujuan mereka hidup tuh apa, ada tadi termotivasi, terus juga Punya tujuan hidup. tujuan hidup, terus juga mungkin yang lagi rebel-rebel ini tuh merasa dimengerti karena mungkin dia tadi merasa enjoy gitu ya Betul, dengan betul. penemuan dirinya gitu ya kayak. Tapi kalau mungkin kan itu tadi kita ngomongin tentang VOP-nya kita dan juga teman-teman gitu. Kalau dari orang tua gimana nih Kak? nah Dari orang tua sendiri tadi kan mungkin karena juga sama-sama belum mengerti atau lupa, sebetulnya kan kita pernah ngalamin juga ya jadi Jadi remaja sih artinya gimana gitu ya. kita nanya dulu kita gimana gitu. Nah akhirnya tadi saat ini Pak disalah pahami, tapi dari sekian banyak percakapan sama orang tua, tahu nggak apa yang sebenarnya diinginkan sama orang tua ini? Apa? Pengen anak-anaknya hidup dengan bahagia, layak, dan mandiri, itu sebenarnya mah. Cuman emang tadi jembatannya belum terbangun gitu, dan akhirnya tapi banyak kok, aku banyak banget dapat inspirasi dari orang tua gitu ya. Gimana tuh Kak? Boleh sharing mungkinnya di sini Pak kepada para orang tua yang mungkin yang lagi nonton Iya. dan teman-teman juga supaya Bener. tahu oh ini yang dirasain mama aku gitu. Oh ayah aku boleh Kak. iya kalau yang dirasain sama orang tua tuh lebih ke kalau yang dirasain sama orang tua Tuh kan tadi banyaknya khawatir, tapi banyak juga orang tua yang udah keren Kak, jadinya dia mulai banyak belajar, terus akhirnya menerapkan, oh ternyata ketika anak-anak kurang motivasi, mereka tuh belum nemuin dirinya tuh seperti apa, dan akhirnya orang tua ini bantu buat anak-anak tadi eksplorasi, diikutin komunitas-komunitas, diikutin les, diikutin program-program yang baru gitu, sampai akhirnya anak-anaknya tahu, oh aku nih seperti ini, aku punya tujuan seperti ini, diri aku tuh seperti ini loh. Nah jadi nanti ketika sudah lebih dewasa, masuk usia SMA gitu, jadi udah punya tujuan gitu. Dan itu tuh memang lumayan challenging memang, tapi ya. banyak juga orang tua yang sudah kesana gitu kak. Ya wow. Jadi tetap belajar gitu ya, tetap belajar mau kapanpun karena kan pribadi personal anak tuh beda-beda. Iya, Jadi kita sebagai betul. orang tua, calon orang tua juga gitu ya. Untuk terus belajar kayak oh ini anak ini kayak gini kenapa ya gitu ya. Gimana caranya? Entah itu sebenarnya sih nggak jauh beda pendekatan di rumah dengan di sekolah sebenarnya. Iya. Tetap harus dampingi, tetap harus berikan opsi gitu ya, tetap berikan kesempatan mereka untuk mengeksplorasi gitu dengan cinta, dengan saling ditemani dan sebagainya gitu ya kayak gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin nonton juga gitu ya, kita juga mengerti gitu ya bagaimana perasaan-perasaan teman-teman saat ini. Tapi Keresahannya. betul keresahan-keresahannya gitu ya. Silakan mengeksplorasi sebanyak-banyaknya, tapi ingat ya ada beberapa batasan-batasan karena kita hidup di masyarakat gitu ya punya norma dan nilai gitu. Nilai Kayak betul. Dan gitu. buat orang tua jangan patah semangat, jangan patah percaya sama anak-anak, karena ternyata mereka tuh memang udah didesain sama Allah tuh buat punya kemampuan bertumbuh gitu. Nah kita latihan sabar aja. Sabar. Kan ada ininya, plesetannya Apa katanya. tuh? Untuk jadi orang tuanya remaja harus rem aja. Rem aja. Rem aja. rem aja ini yang nggak semata-mata ngerem doang ya, tapi lebih ke memberikan kesempatan buat mereka yang Take kendali terhadap hidupnya mereka, dan kita temani tadi prosesnya. Betul. Jadi kita semua sama-sama belajar ya kayak. Teman-teman belajar, orang tua juga belajar, orang tua juga belajar. Jadi tetap semangat untuk kita meraih versi terbaik kita. Bahkan kita sebagai orang tua menjadi versi terbaik orang tua, fasilitator menjadi versi terbaik, dan siswa juga menjadi versi terbaiknya. Kayak tagline-nya Menjadi versi terbaik diri. Ya, terima kasih banyak sharingnya. Assalamualaikum.